Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Radar TV dimanapun berada, baik di Kabupaten Garut, Kabupaten Tasik, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, Kabupaten Pangandaran, dan dimanapun yang bisa menangkap siaran Radar TV. Berjumpa kembali di acara Pos Ronda 99 dengan tema membincang program Katasik, kawasan wisata Tasikmalaya. Tematik Tasikmalaya. Dan alhamdulillah kita sudah kedatangan para narasumber di Pos Ronda kali ini. Ada Pak Nanan Sulaksana. Beliau adalah Kepala Dinas Perawaskim Kota Tasikmalaya. Damang Pak Nanan. Dan alhamdulillah di sampingnya juga sudah ada Bapak Kepala Dinas Porabudpar, Bapak Dedi Mulyana. Dan didampingi ada dari Karang Taruna Kota Tasikmalaya, sudah datang Kang Arif Abdul Rahman. Selamat datang Kang Arif. Dan di sebelahnya ada Kang Dani dari DPD KNPI Kota Tasikmalaya. Baik pemirsa, Kota Tasikmalaya sudah mempunyai program baru, yaitu program Katasik, kawasan wisata tematik Tasikmalaya. Dari secara etimologi, Katasik berarti ngundang orang untuk datang ke Tasik. Nah baik, kita persilahkan Pak Nanan sebagai koordinator Katasik ya Pak? Iya. Koordinator Katasik untuk memberikan arahan apa sih Katasik supaya warga masyarakat memahami program tersebut. Mangga, Baik. Pak Kadis. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katasik itu merupakan sebuah gagasan sebenarnya. Gagasan kepada yang untuk menggugah masyarakat untuk mempercantik lingkungannya masing-masing. Gitu. Tujuannya apa? Ya tentunya untuk menarik setiap wilayah lokasi itu memiliki daya tarik. Daya tarik untuk bisa mendatangkan orang ke tempat tersebut. Tentunya upaya ini dilakukan secara kolaboratif. Jadi yang perlu ditekankan di sini, program Katasik itu paling tidak ada beberapa prinsip yang kita pegang dalam pelaksanaan program ini. Pertama, yaitu sifatnya bottom up, dari bawah ke atas. Ya. Kemudian yang kedua pemberdayaan, empowerment. Ya. Kemudian juga kolaboratif. Kolaboratif artinya ini bukan tanggung jawab pemerintah saja, tetapi yang paling utama adalah tanggung jawab dari masyarakat. Ya. Kemudian juga ada prinsip keberlanjutan, sustainable. Ya, sustainable. Jadi program ini tidak berhenti pada tahun ini, dan sebetulnya kita tidak dikejar-kejar waktu, target waktu seperti, karena ini program yang diharapkan murni datang dari masyarakat, keinginan masyarakat seperti apa, dan kita katakanlah memfasilitasi dari kehendak warga tersebut. Gitu. Ini Pak, ide gagasan program ini gitu kan kalau kita lihat gitu, program ini muncul di tengah-tengah tahun, di pertengahan tahun. Jadi ide gagasan program ini awalnya seperti apa gitu, dan nanti sistematikanya seperti apa, agar kita tahu, oh ini tadi, karena ini adalah program partisipatif, tadi bukan milik pemerintah, harus ada partisipasi dari masyarakat. Nah mungkin biar masyarakat lebih memahami apa sih yang harus masyarakat lakukan. Ya. Jadi sekali lagi sebenarnya ini program yang diharapkan partisipasi masyarakat yang paling dominan gitu ya, sehingga ini program ini memiliki moto dari, oleh, dan untuk warga, untuk masyarakat sekitar. Ya, adapun pemerintah sebetulnya hanya menggugah dan mengembangkan dari potensi-potensi yang ada. Sebenarnya kalau dilihat bahan-bahan dasar dari konsep Katasik itu sudah ada di masyarakat, tumbuh kegotong royongan gitu kan, kemudian juga
potensi ekonomi dan lain sebagainya itu sudah ada di masyarakat. Hanya mungkin ini sebuah gagasan yang ingin membangunkan dan mengembangkan kesadaran kegotong royongan warga itu. Nilai yang sudah ada di masyarakat. Nilai yang sudah ada di masyarakat. Nah, betul. Berarti kata Tasik ini tadi mengundang orang untuk datang ke Tasik. Berarti lebih condong bagaimana program ini bisa menjadi destinasi wisata baru. Nah, kalau berbicara destinasi wisata, nah sudah ada ini Pak Dedi Mulyana gitu. Kang Dedi atau Pak Kadis nih. Respon dari Dinas Porabudpar sendiri seperti apa gitu, dan apa sih kerja-kerja Porabudpar untuk program ini, karena tadi ini adalah program kolaborasi. Baik, terima kasih kesempatannya Kang Farid. Ini kayaknya pembawa acara baru ya. Biasanya Kang Andi dengan Kang Tiko di sini. Baik, terima kasih yang saya hormati Kepala Dinas Parwaskin, teman-teman adik-adik saya dari KMPI dan Karang Taruna. Jadi saya berbicara mungkin latar belakang dulu ya. Betul. Jadi sebenarnya ini kata Tasik ini sebenarnya pertamanya itu terbersit ketika kita ada acara Apeksi di Makassar. Nah, di Makassar itu ada istilah lorong wisata. Nah, jadi pertama itu pimpinan, ada pimpinan, ada Pak PJ, Pak Asisten dan teman-teman berkumpul. Jadi sekalian kita mengedukasi apa sih kalau setiap kita ada acara di luar daerah, apa sih yang harus bisa dibawa? Oleh-oleh lah, jangan kata Tasik ya, Kang. Gitu. Muncul lorong wisata yang ada di Makassar. Kita ke lapangan, kita ke lokasi, on the spot. Nah, sebenarnya yang namanya lorong wisata ini di tiap kabupaten kota yang ada di Indonesia sebenarnya sudah ada. Misal kalau di Kota Bandung, di Malang ada Kampung Pelangi. Sebenarnya Kang Padi juga termasuk orang yang mencetus dulu gagasan bagaimana menciptakan Dadaha yang dulunya tidak indah dipandang menjadi enak dipandang. Misal dengan adanya mural, grafiti dan lain sebagainya. Khusus mungkin kenapa Dinas Pariwisata, kami yang membawahi bidang pariwisata, karena ini judulnya saja udah kawasan wisata tematik, ada kata wisata. Kalau kawasan tentu saja dengan Pak Kadis Pemukiman mengurus kawasan, suatu kawasan di daerah. Nah, intinya apa? Kota Tasik ini wisata alamnya mungkin tidak banyak, Pak. Tidak banyak. Jadi kita berpikir bagaimana mengembangkan wisata selain wisata alam yang bisa dijadikan destinasi wisata baru, betul kata Kang Padi. Nah, wisata baru itu banyak alternatif, karena yang namanya wisata kedepannya menjadi industri. Yang namanya wisata erat kaitan dengan apa? Dengan kebahagiaan. Industri wisata, industri kebahagiaan. Bagaimana cara kita mendatangkan orang ke daerah yang dituju, khususnya ini Kota Tasik, bagaimana orang nyaman, bagaimana orang itu tidur di hotel, tapi bisa jalan-jalan melihat potensi-potensi atau destinasi yang ada di Kota Tasik. Nah, muncullah ini, Kota Tasik bisa nggak membuat kayak begini? Saya bilang ke pimpinan dengan rekan-rekan, sebenarnya ide dan gagasan ini sudah berjalan. Yang namanya dulu ada gerakan PNPM, kemudian gerakan Gema Madani dan lain sebagainya sudah jalan. Itu melibatkan partisipasi di masyarakat. Kepemudaan juga ada. Nah, mungkin ini cuma beda nama saja, beda nama atau apa mungkin. Jadi muncul yang namanya Katasik. Jadi aneh gitu, ada Katasik berarti ada apa di Tasik. Betul. Jadi intinya Katasik itu kalau dari segi kami dari Dinas Pariwisata, mungkin ini suatu kawasan yang nantinya bisa dijadikan destinasi atau spot wisata baru yang bisa dikunjungi oleh orang-orang yang datang ke Tasikmalaya, ke Kota Tasik. Berarti harapannya tadi bagaimana titik-titik yang akan dibangun ini bisa mengundang masyarakat untuk datang, betul. Gitu, dan sehingga tadi ada perbaikan dari sisi tadi kecantikan. Betul. Jadi ada infrastrukturnya dibenahi, terus ada spot-spot yang harus dijadikan unggulan. Terus ya banyak melibatkan lah. Kami juga di sini dengan koordinator dari Perwaskin, tidak Dinas Pariwisata aja yang terlibat. Nah, Pak Dedi kebetulan gitu kan, untuk menarik wisata ini butuh apa, tangan-tangan, kepanjangan tangan semua. Dan hari ini ada Kang Arif dari Karang Taruna. Kang Arif untuk melihat respon Karang Taruna atau bagian dari pemuda Kota Tasikmalaya terhadap program ini seperti apa? Terima kasih Kang Farid.
dan Radar yang sudah mengundang kami dari Karangtaruna, yang kami hormati Pak orang tua kita, Pak Kadis Perwaskim dan Pak Dispora dan rekan kami dari KNPI. Kalau bicara respon terhadap program sebetulnya semua juga baik kan gitu. Tetapi juga respon program baik juga harus berangkat dari partisipasi masyarakat yang kemudian tulus dan ikhlas dalam menjalankan program. Artinya bahwa kalau melihat dari tema awal, ini adalah program wisata kan gitu, spiritnya itu kan gitu. Walaupun memang menurut hemat kami bahwa sebetulnya masih banyak potensi wisata yang kemudian hari ini juga tidak dikembangkan gitu. Nah, kalau kami melihat kenapa pemerintah Kota Tasikmalaya ini tidak kemudian mengintervensi dulu potensi wisata yang ada yang kemudian dikembangkan. Nah, potensi wisata Kang Arif. Nah, kira-kira potensi wisata yang ada di Kota Tasikmalaya ini apa? Selain dari situ gede misalkan. Iya, saya lihat misalkan gini. Kalau di kerangka rencana pemerintah daerah 2023 sampai 26 ada berapa kawasan wisata yang sudah diinventarisir oleh pemerintah kota. Ada yang secara alamiah muncul atas dasar kesadaran pribadi, misalkan Bukit Lestari itu pribadi kan gitu, tapi juga menjadi bagian dari salah satu aset wisata yang di Tasikmalaya gitu. Kampung Pattaya, terus kemudian Kampung Salapan di Uru kan gitu. Kalau kita tidak bisa mengidentifikasi satu-satu kan gitu, tetapi itu juga dilihat dari potensinya. Kalau melihat Kawalu misalkan, ada berapa makam yang ada di Kawalu dan itu sudah diidentifikasi oleh pemerintah. Ada makam Syekh yang Patinggi, ada makam Syekh Pancanagara dan lain-lain. Bahkan sudah ada pelang-pelangnya gitu. Kalau spiritnya adalah bahwa tadi wisata ini menjadi salah satu nilai untuk kemudian meningkatkan ekonomi, kenapa tidak mengintervensi program Katasik ini, misalkan berkolaborasi dengan yang sudah ada kan gitu, sehingga beban yang kemudian ada ini bisa dilanjutkan oleh pemerintah ke depannya gitu. Karena kan beda Kang Farid ya, kita misalkan beli ciki di warung biasa dan di tempat wisata, harganya kan beda kan gitu. Nah, ini yang kemudian yang harus kita pikir bersama-sama, bahwa jangan sampai program Katasik ini menjadi seremoni oleh-oleh di Makassar, tetapi tidak ada output yang jelas gitu. Karena saya membaca literasi di beberapa media Radar ya misalkan gitu. Kalau kita memahami dari konteks bahasa yang kemudian secara aplikasi juga agak beda ini. Apakah Katasik ini sektor wisata atau memang sektor yang lainnya gitu? Kalau bahasa kabar pemerintahan misalkan, konteksnya lebih ke pelayanan, bahwa Katasik ini menjadi sentrum pelayanan masyarakat di sana gitu. Ada pelayanan sosial, ada pelayanan WiFi mungkin di sana kan gitu. Tetapi kalau dari terjemahan wisata kan berarti kan sektornya hanya sebatas pariwisata aja gitu. Nah, maksud kami bahwa program ini baik, tetapi juga harus jelas dulu, terukur dulu apa yang sudah menjadi perencanaan awal gitu. Jangan sampai program ini dipaksakan di kemudian hari kan gitu, sehingga mohon maaf, misalkan kita belajar dari program yang awal tahun, program Satgas Sampah misalnya Pak Kadis ya, awal tahun gencar, tetapi partisipasi masyarakat kurang sehingga kan akhirnya tidak berjalan. Tapi tong hari Kang Arif, tadi cek pananan Pak Kadis ya, bahwa program itu adalah program sustainable, berkelanjutan gitu. Jadi mudah-mudahan. Nah, jadi tadi bahwa kolaborasi ini dibutuhkan karena mungkin negara tidak akan bisa berdiri kalau yang bekerja hanya pemerintah saja. Jadi butuh uluran tangan pemerintah. Baik pemirsa, kita rehat dulu sejenak, kita jeda. Kita sudah ngobrol lumayan menarik nih barusan Kang Arif, ada harapan-harapan bahwa ini harus sustainable. Kita rehat sejenak. Tetap di Pos Ronda 99 Radar TV. Baik pemirsa Radar TV, Pos Ronda 99 sudah hadir kembali di hadapan pemirsa.
nih ada para tokoh pemuda, barangkali Kang Dani dari KNPI ini mau menyapa dulu para pengurus KNPI yang ada di Kota Tasikmalaya, bisa salam-salam dulu nih sebelum kita lanjutkan ke perbincangan kita persoalan Katasik. Nah, Kang Dani. Terima kasih Kang Farid atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Kadis Dedi Mulyana Pananan sebagai Pak Kadis dan rekan saya dari Karang Taruna Kang Arif. Kami di sini dari DPD KNPI telah diberikan kesempatan untuk menyikapi dan memberikan sebuah masukan terkait gonjang-ganjingnya tema Katasik ini. Kami dari DPD KNPI kemarin sempat mendiskusikan dengan teman-teman yang ada di tingkat kecamatan ataupun yang ada di tingkat DPD KNPI Kota Tasikmalaya. Kita mengetahui program ini tidak langsung dari pemerintah, tetapi dari banyaknya perbincangan yang ada di masyarakat. Katasik itu apa? Program semacam apa? Jadi kami di sini ikut memberikan sebuah kritik mungkin terhadap pemerintah bahwasanya kita tidak kemudian menolak program-program yang memang digulirkan oleh pemerintah, tetapi kita memberikan masukan ada baiknya ketika program yang memang dikeluarkan atau dilakukan oleh pemerintah kota itu step-stepnya harus jelas. Jadi tahapan-tahapannya harus jelas. Di sini mungkin ada stakeholder paling rendah yaitu dari tingkat kelurahan, tingkat kecamatan itu harus mampu mensosialisasikan mungkin ke tatanan yang paling bawah di sini. Sehingga Kang Dani di KNPI sendiri sudah ada belum misalkan perbincangan antar pengurus KNPI kecamatan dengan camat? Belum ada. Sehingga kita tahunya itu dari gonjang-ganjing ini dari perbincangan program apa ini, gitu seperti itu kita mengetahui. Jadi memang kita belum mungkin mengetahui karena tadi juga kita sudah mendengarkan dari Pak Kadis bahwasanya program ini baru permulaan untuk merangsang potensi-potensi yang ada di kelurahan ataupun di kecamatan masing-masing. Berarti masyarakat hari ini sudah mengkonsumsi terkait program ini? Betul. Nah, berarti Pak Kadis, masyarakat ini sudah jadi konsumsi masyarakat nih. Artinya animo masyarakat untuk program ini sudah muncul. Tinggal bagaimana program ini bisa dilaksanakan dengan baik. Nah, Pak Kadis, saya kembali ke Pak Kadis. Sistematika yang dibangun untuk program ini seperti apa sih? Misalkan tadi penentuan titik lokasinya seperti apa, di mana saja, sebaran-sebarannya seperti apa, dan di sini akan dipunculkan apa, di sini akan dipunculkan apa. Kira-kira Pak Kadis seperti apa? Ya, terima kasih. Jadi tadi saya sebutkan bahwa program Katasik ini adalah program yang bottom up. Betul. Dari, oleh, dan untuk masyarakat. Jadi diharapkan sebetulnya sekarang mungkin kita bicara ada 10 titik lokasi di satu titik di masing-masing kecamatan. Nah ini ada 10 titik. Ya. Yang sudah ada berapa titik, Pak? Sekarang memang pada prinsipnya semua belum berjalan secara 100% belum. Karena kita saja gini, katakanlah tahun ini kita mencanangkan di 10 titik lokasi. Ya. Tapi ini juga berjalan kan dari mulai pembentukan Dewan Katasiknya. Oh, ada Dewan Katasik. Ada. Jadi di level warga itu ada yang disebut dengan Dewan Katasik dan itu paling tidak mewakili 3 unsur. 3 unsur. Jadi kita serahkan kepada masyarakat untuk membentuk Dewan Katasiknya, mau anggotanya 3, 5, 10 terserah. Nah, unsurnya Pak Kadis Manawi, paling tidak dari Dewan Katasik itu ada 3 unsur yang terwakili. Pertama unsur pemuda, milenial, kemudian unsur tokoh masyarakat dan unsur perempuan. Paling tidak itu. Jadi minimal 3 orang itu harus masuk di dalam Dewan Katasik ini. Jadi saya kira peran dari Karang Taruna, kemudian Buddha itu memang menjadi peran sentral seharusnya. Ya gitu. Barangkali kalau sampai saat ini belum merasa diterlibatkan secara penuh, ya mungkin melalui kesempatan ini juga kita mengajak teman-teman dari Karang Taruna, dari KNPI juga kita sama-sama gitu kan. Jadi baik di tingkat RW, kelurahan, kecamatan, di tingkat kota untuk bersama-sama, karena ini program ini adalah program kita bersama nih. Bukan program pemerintah kota, tapi ini program bersama. Baik itu masyarakat,
organisasi kepemudaan, tokoh masyarakat, termasuk juga para pengusaha kita juga kita bangun, kita gugahkan partisipasinya untuk sama-sama mensukseskan ini. Nah, Pak Kadis, untuk tadi bahwa nanti ini ada Dewan Katasik dari setiap titik, berarti kan setiap titik membentuk Dewan Katasik atau ini di setiap kelurahan? Setiap titik. Setiap titik. Nah, Kang Arif, kira-kira sumber daya apa yang dimiliki oleh Karang Taruna? Karena barusan ada peluang, ataukah memang Karang Taruna sudah mengetahui hal ini? Ada beberapa anggota yang sudah menjadi Dewan Katasik. Harus dipahami dulu ya bahwa Karang Taruna sebetulnya lembaga organisasi semi pemerintah. Iya, betul. Karena SK juga dari Plat merah, ya? dari kelurahan. Bahkan dalam Perda nomor 9 2007 sudah dicantumkan bahwa Karang Taruna adalah salah satu lembaga kemasyarakatan di kelurahan. Artinya bahwa kalaupun memang tidak dipinta, sebetulnya kita otomatis bakal terjun gitu. Berarti, tetapi persoalannya adalah bagaimana informasi program ini bisa utuh kita terima bersama-sama kan gitu. nah, sampai hari ini apakah informasinya sudah? Sampai hari ini belum sebetulnya, belum. Sehingga tadi akhirnya kita juga punya tafsir masing-masing kan gitu. Betul. Bicara Katasik, bicara wisata misalkan gitu ya. Tapi juga sangat kontraproduktif dengan apa yang menjadi semangat hari ini. Dimana misalkan tadi bahwa Katasik ini juga menjadi salah satu bagian untuk mencari potensi daerah, menyelesaikan masalah sosial di masyarakat, itu masalah pelayanan di masyarakat, sehingga bagaimana contoh misalkan kemarin di Sirnagali ketika ada masyarakat yang menginginkan pelayanan perizinan usaha misalkan cepat kan gitu. Nah, harapan kami bahwa grand design ini outputnya apa sehingga kita juga bisa melakukan kontribusi di wilayah mana kan gitu. Kalau tadi misalkan di Sirnagali ada bahwa meningkatkan potensi ketahanan pangan misalkan di KWT. Kita juga sebetulnya di Karang Taruna ada beberapa titik teman-teman Karang Taruna juga sama gitu melakukan itu. Misalkan di Kota Baru tanpa intervensi siapapun mereka sudah berjalan gitu, memanfaatkan lahan-lahan yang ada di pekarangan rumah menjadi potensi. Kawasan wisata kawasan pangan di wilayah. Berarti itu, tinggal komunikasi. Tinggal bagaimana kita pemerintah dengan pemerintah dengan teman-teman Karang Taruna, dan indikatornya harus jelas juga kan gitu, sehingga kita juga tidak bisa semuanya kan gitu. Wilayahnya kita bisa bantu di pemerintah. Nah, gitu. Kang Dedi, tos sabaraha titik nu kabentuk dugi ka ayeuna gitu ya di Kota Tasik. Jadi ini rencana awal itu kan ada launching dulu per kecamatan 1. Nah, ini supaya tidak salah tafsir. Jadi ini titik ini muncul bukan dari kami yang di dinas teknis, tetapi dari bawah masyarakat yang diwakili dengan lurah, RT, RW dan camat. Jadi penentuan ini cuma baru sampel mungkin per kecamatan 1. Nah, yang diharapkan dari pemerintah Kota Tasik ini nanti akan tercipta kawasan-kawasan yang tersentral ini. Jadi di kawasan itu ada destinasi wisata yang bisa dimanfaatkan, ada pelayanan kepada masyarakat juga. Iya Kang, kamari abi ningali aya di Sirnagali cenah. Sirnagali. Itu eta bentukan program Katasik atau memang program masyarakat yang harapan Agustusan ayeuna gitu. Jadi begini, jadi di kawasan Srigali itu ada KWT yang namanya Srigali. Srigali. Ya Pak Kadis ya? Ya. Nah, jadi di situ ada potensi KWT yang sudah berjalan di masyarakat. Nah, kebetulan mungkin itu salah satu potensi unggulan di daerah situ. Nah, makanya kami turun bersama-sama, ternyata di daerah itu tuh bukan hanya itu potensi yang ada. Misal ada kerajinan mebel, ukir-ukiran, kemudian ya itulah. Jadi potensi, jadi kini kita ada kolaborasi di beberapa stakeholder yang terkait. Jadi potensi kerajinan UMKM ini juga terangkat. Kemudian ada cita-cita dari pimpinan kami juga nanti ke depannya rapat-rapat pemerintahan itu dilaksanakan di situ. Di titik itu. Di kawasan-kawasan itu, misal dengan memberdayakan, misal ada di situ ada warung-warung nasi, ada warung-warung snack dan lain sebagainya di situ. Jadi pemberdayaan jangan di kantor. Jadi memang ini perlu ada lagi Pak Ketua khususnya koordinator mungkin ke depannya mungkin publikasi yang masih belum maksimal.
kemudian koordinasi, kolaborasi lagi dengan semua stakeholder yang ada. Intinya kita niat baik lah untuk Kota Tasikmalaya. Nah berarti Kang tadi tos sabar titik satu tadi di Tawang, Aya di untuk titik mungkin Sinagali. Oh Pak Kadis. Ya, Terus kemarin juga saya baca di Babakan Payung, tos Aya gitu. Nah jadi tos sabar titik ya titik-titik Tasik anu tos mulai dijalankan atau misalkan dibangun gitu. Ya, pada prinsipnya semua sudah berjalan. Sudah berjalan. Tapi tentunya kan itu bertahap. Kita sudah membuat matriks kemajuan masing-masing lokasi. Dimulai dari penentuan lokasi tentunya kan. Usulan berdasarkan masyarakat yang masuk, semuanya sudah mengusulkan. Oh, tinggal satu mungkin yang masih tentatif di Kecamatan Cipedes. Nah, berarti, jadi anu atos tepakadi supados masyarakat uningan anu atos ka bentuk misalkan tadi di mana saja titiknya. Sebetulnya terbentuk sudah. Artinya cuman kan progresnya berbeda-beda masing-masing lokasi itu. Ada yang baru menentukan lokasi, ada yang sudah menentukan lokasi dan sudah membentuk Dewan Katasiknya. Ada juga yang sudah ini, sudah itu, kemudian CCTV kita sudah masuk juga terpasang, internet sudah terpasang. Jadi berbeda-beda. Ada yang cukup progres misalkan muralnya pun sudah dibuatkan. Titiknya Pak Kadis misalkan di Sinanggali tadi ada di Kahuripan. Ya, Sinanggali misalkan. Itu teh lebih karena naon gitu. Jadi daya tarik naon terus naon wae sih nu geus kabangun didinya. Apakah misalkan ada tadi kata Pak Dedi lorongnya terus di mural misalkan tos di gawean non wae gitu. Paling tidak itu kan mungkin intervensi dari pemerintah kota ya. Itu katakanlah paling tidak minimal ada satu pemasangan internet gratis di titik masing-masing lokasi. Oh, semuanya. Oke, semuanya. Itu standar lah. Kemudian pemasangan CCTV. Kemudian yang ketiga penerangan umum. Itu yang notas kapasang CCTV sabar titik. Ada sampai saat ini CCTV dan internet sudah terpasang di 7 lima wae itu Pak Kadis ya? Semua kecuali yang belum tuh Mangkubumi, Kawalu dengan Cipedes. Berarti 3 kecamatan. 3 kecamatan itu belum terpasang. Nah, Pak Kadis abi hoyong naros cing tadi. Iya anggaranna ti mana? Sumping CCTV anggaranna ti mana? Kanggo misalkan aya ngamural anggaranna ti mana? Minimal anu tos aya ayeuna. Ya. Karena tadi abi nguping bahwa program IET tidak berbasis anggaran. Betul. Jadi begini, sebetulnya ini kan program ini tidak menekankan pada anggaran gitu kan, lebih ke partisipasi baik warga maupun masyarakat luas gitu. Betul. Termasuk misalkan mural Pak Kadis Dispora Budpar mendapatkan support dari katakan perusahaan cat ya. Nah, jadi setnya sudah tersedia. Gitu. Kemudian barangkali yang membuat muralnya dari seniman dan sebagainya itu volunteer, sukarela gitu kan. Nah, kemudian yang lain juga mungkin ini lebih ke partisipasi aja. Jadi sampai saat ini tidak ada alokasi anggaran yang diperuntukkan itu. Betul. Nah, kembali ini ke Kang Dani nih, Kang Dani. Respon naon sih ku KNPI melihat hari ini semangat pemerintah Kota Tasik tadi membangun kawasan wisata tematik. Nah, respon KNPI, DPD KNPI seperti kumaha? Terima kasih Kang Farid. Jadi intinya bahwa dari kita tataran pemuda bahwasanya apapun itu program pemerintah perlu kita support. Jadi keterlibatan ataupun partisipasi publik itu memang perlu dilibatkan secara luas gitu kan, seperti itu. Kemudian kami menjadi harapannya tadi apa yang disampaikan oleh Pak Kadis itu bahwa saja kegiatan ini non budgeter gitu kan, seperti itu. Tetapi jangan sampai nanti yang ada di masyarakat atau informasi yang ada di masyarakat itu tetap melihatnya sebelah mata. Program punten-punten bahasa Sundanya cacat nangkaeun. Kemarin ada program ini, kemudian tidak selesai. Hari ini ada program ini tidak selesai. Padahal kami melihatnya bahwa pemerintah kota itu berpikir keras bagaimana untuk bisa mengeluarkan program-program yang langsung memang menyentuh terhadap masyarakat. Tetapi di sini jangan sampai ada gap, maksud saya itu. Jangan sampai ada gap, kemudian ada mispersepsi ketika niat baik ataupun niat tulus dari pemerintah Kota Tasikmalaya itu kemudian tidak berbanding lurus dengan harapan ataupun keterlibatan masyarakat itu sendiri. Kami mungkin dari pemuda
siap untuk berkontribusi dengan kemampuan tenaga kami yang ada di 10 kecamatan, karena di PDKNP Kota Tasikmalaya itu ada di 10 kecamatan. Kita siap terlibat untuk bermitra dengan pemerintah, karena itu wajib bagi kami. Karena apapun itu program pemerintah, kita juga wajib ikut terlibat di dalamnya. Seperti itu mungkin. Kebetulan kan ayah bapak orang sarerea, bapak pemuda di ayah Kadispora. Tapi ke orang dia kan kakarak harapan ti Pamuda jang pemerintah Kota Tasik. Engke meureun aya harapan oge ti bapak urang ti Kadispora jang Pamuda cing kudu bantuan meureunna ye urang teh. Tapi saacan kadinya urang jeda heula. Baik pemirsa Radar TV, Pos Ronda 99 dimanapun berada, kita jeda dulu sebentar, jangan kemana-mana, tetap standby di Pos Ronda 99 Radar TV. Harapan dari para pemuda bahwa para pemuda ingin diajak supaya bisa berpartisipasi di dalam program kawasan wisata tematik Tasikmalaya. Nah, kita pun masih ini karena ada dua ya, ada berbicara kawasan dan berbicara wisata. Nah, mungkin kita mengundang kedua kepala dinas ini pun supaya kita paham. Sebetulnya usernya siapa sih? Apakah berbicara kawasan usernya itu Perawaski atau berbicara wisata usernya adalah Dispora Bunpar gitu. Baik Pak Nana, mungkin bisa lebih diperjelas lagi nggak apa sih kawasan wisata tematik itu? Dari secara bahasa tadi ada kawasan dan ada wisata. Jadi kita juga jangan terjebak dengan kata-kata wisata, kawasan wisata. Seolah-olah kita membuat kawasan wisata baru, bukan. Jadi ini basisnya sebetulnya berangkat dari penataan lingkungan kawasan permukiman. Bagaimana menata kawasan lingkungan itu menjadi lebih cantik, yang pada akhirnya muncul sebagai daya tarik untuk menjadi wisata, katakanlah wisata lokal ataupun apalah gitu kan. Jadi artinya mungkin tadi juga sempat disinggung oleh Pak Arief menyangkut kenapa tidak mengembangkan aja kawasan wisata yang sudah ada, yang sudah established. Betul. Artinya bukan kita tinggalkan itu, tetapi sebetulnya makanya ini sebetulnya warnanya lebih ke penataan kawasan permukiman. Berarti fokusnya adalah bagaimana membangun kawasan permukiman, betul. Gitu. Nah, Kang Dedi gitu Pak Kadis tadi apakah sudah seirama nih antara kawasan dengan wisata gitu, karena kan tadi butuh kolaborasi. Jangan sampai begini mengajak masyarakat untuk berkolaborasi sementara pemerintahnya sendiri pun masih punten aing-aingan gitu, belum berkolaborasi gitu. Jadi gini Kang Farid ya, dari kami mungkin di Dispora Bunpar di sini kan ada unsur pemuda. Betul. Ada teman-teman juga dari organisasi kepemudaan. Jadi saya jelaskan. Jadi ini Tasik ini memang kawasan yang di situ betul kata Pak Kadis Perwaskim. Jadi bagaimana sih kawasan yang tadinya tidak dilihat orang, tidak diperhatikan orang menjadi diperhatikan orang. Jadi menumbuh kembangkan potensi yang ada di kawasan itu. Tadi saya bukannya ini yang namanya potensi wisata di Tasik, betul kata Kang Arief tadi, ada banyak potensi wisata yang harus dikembangkan. Makanya kami ada program sekarang di internal dinas sedang merekap. Kang Farid sedang menata semua potensi wisata, baik cagar budaya, cagar yang biasa yang menjadi potensi wisata lah. Yeah. Dari kepemilikan lahan, kemudian ada DED-nya sudah ada atau tidaknya, sedang kami rekap. Ini sebagai dasar juga bagi kami di Dispora Bunpar untuk mengembangkan potensi wisata yang sudah ada. Kebetulan kami juga tahun ini sedang membuat ranperda yang insya Allah akan disahkan, ranperda tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan dan perda budaya. Doakan tahun ini bisa beres, menjadi regulasi, menjadi payung hukum agar kami kedepannya bisa lebih mengoptimalkan pengembangan potensi khususnya wisata. Berarti ya. Kang Dedi mah dinasna masih kene konsen karena wisata ngembangkeun wisata. Betul. Lamun Tasik, ayah di Perawaskim dibantu ku semua dinas. Semua dinas. Kami mungkin dari dinas pariwisatanya bagaimana mempercantik, bagaimana tempat itu menjadi enak dilihat. Nah, dari dishubnya mungkin bagaimana penerangannya bisa optimal. Dari Kominfo memasang wifi,
internet gratis, kemudian CCTV buat keamanan masyarakat. Nah mungkin Ide gagasan nanti masyarakat. Betul, betul. Misalkan Jadi Kang Arif di Karang Taruna ieu urangnya ieu karena potensinya juga kieu didukung lah meureun ku pemerintah gitu. misal nanti saya dengan Kang Dani dengan Kang Arif ini ada spot yang sudah ditunjuk nih oleh kelurahan dan kecamatan. Ayo orang Sabtu Minggu, orang senam bersama, biar saya bawa instrukturnya, atau Kang Dani kan bisa jadi instruktur senam. Jadi kita, itu intinya menghidupkan kawasan. Memang ini harusnya sebenarnya di permukiman ada kawasan kumuh, bisa disulap menjadi kawasan yang kayak di Kota Bandung kan ada Kampung Pelangi, di Malang ada Kampung Pelangi. Bagaimana membranding kawasan kumuh menjadi destinasi wisata. Jadi intinya beginilah. Tapi tadi ada pembahasan anggarannya dari mana. Bohong lah kalau program tidak ada anggaran. Betul. Tapi kan cucur wae kudu make duit gitu, kok meuli chat gitu. betul. Ini yang membingungkan masyarakat juga. Nah, disinilah peran-peran stakeholder di luar pemerintah. Jadi setiap pembiayaan itu ada beberapa sumber, Kang. Jadi di sini dituntut ini sumber alternatif pendanaan di luar APBD. Jadi banyak, misal kita kan di sini banyak perusahaan yang besar di Kota Tasik karena kita sebagai kota jasa dan perdagangan. Saya ini memberikan contoh, ternyata di Kelurahan Proin sudah jalan itu kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan cat misalnya. Kemarin 17-an membuat kaca-kaca gapura itu dari perusahaan cat ya, tanda kutip banyak lah. Nah, ini termasuk ini juga. Kami ternyata perusahaan yang di Tasik peduli juga, sudah didatangi, apalagi teman-teman pemuda ini sebagai modal, karena sekarang memang udah generasi Z ya, Pak Nana. Kita mah di belakang, bagaimana cara Pemuda nu kahareup jeung Karang Taruna. Ya, makanya kita kolaborasi, kita mempunyai program ini. Mungkin kedepannya dari KNPI juga program KNPI yang 100 hari KNPI bisa di branding di mural-mural. Kemudian dari melaksanakan kegiatannya di kawasan mana gitu. Misal dari radar, pengen publikasi juga silakan, ada spot-spot. Jadi di Tasik itu ada radar nih, ada radar TV. Dan kayak ngaronda ge pos ronda teh bisa di kawasan di kawasan itu. Gitu. Tinggal meureunnan tadi kumaha komunikasi. Betul. Nah meureunnan ayeuna urang ngobrol lah. Betul. Urang ngobrol. Ulah ngobrol. Ulah nepi ka kieu jadi aya tanda kutip Kang Arif we aduh teu nyaho cenah teh diajakan. Kang Dani kan sarua gitu. Nah cing Pak Kadis sebagai pengendali atau user lah ku program ieu, koordinator dina program Katasik. Penting teh sih Pak Kadis dikumpulkeun ieu simpul organisasi pemuda, urang ngobrol karena meureunnan kieu ari di tadi sok we mah ada sistemna bottom up gitu. Masyarakat orang kan acan aya inovasi nu bisa ieu. Kira-kira penting teh ngumpulkeun pupuhu-pupuhuna heula ieu supaya engke dikomunikasikeun ka bawah. Saur Pak Kadis ya. Saya kira sangat penting ya, karena memang walau bagaimanapun keberhasilan tergantung pada komunikasi kita dengan stakeholders. Nah, terus terang mungkin sampai saat ini kegiatan ini atau program ini belum menyentuh semua masyarakat, pemahamannya terutama ya. Barangkali tidak hanya di masyarakat tapi juga di OPD juga di kecamatan mungkin masih ada di kecamatan bisa jadi seperti itu ya. Jadi tapi tentunya kan komunikasi itu berjenjang artinya katakanlah ada sebagian warga yang belum memahami, barangkali itu tugas dari kelurahan untuk memberikan pemahaman apa sih sebetulnya. Jadi artinya berjenjang. Beberapa kali tiap minggu kami mengadakan koordinasi dengan OPD dan juga dengan kecamatan. Saya kira kalau dari kecamatan masih belum memahami, saya kira mungkin tidak mungkin lah ya. Karena mereka sudah paham sebetulnya. Tinggal sebetulnya mereka bisa mengestafetkan informasi itu ke tingkat kelurahan dan juga ke warga. Nah, saya kira ini akan berjalan seiring dengan waktu lah. Ini kita baru sekitar kurang lebih sebulan. Tentunya pasti barang baru sebetulnya ini barang lama tapi kemasan baru. Dipoles baru. Nah, berarti Pak Kadis ini kan namanya sabulan berjalan. Cing kira-kira sampai Desember tahun inilah target Pak Kadis yang program Katasik ieu juga kumaha gitu supaya meureun pamuda ge ikut ngabantuna teh jelas gitu. Ya. Kita gini, rencananya kita akan launching di bulan Oktober. Launching itu bukan berarti peresmian, tetapi gongnya lah. Gongnya, tapi artinya bukan bisa saja justru bisa saja sebagai permulaan gitu kan. Kita launching di dalam rangka hari jadi rencananya sekitar tanggal 10 Oktober. Nah, mudah-mudahan karena tadi itu bahwa kegiatan ini, program ini ada program yang berkelanjutan.
kita sebetulnya tidak terlalu terikat dengan waktu bahwa bulan ini harus begini Desember, tidak seperti itu. Karena ini juga tidak dibatasi oleh anggaran dan lain sebagainya. Berarti mengalir ya, mengalir. Nah, kita juga akan nanti membuat satu konsep di masing-masing lokasi itu, konsepnya ini seperti apa nih. Kalau Pak Kadis mengalir teh karena memang ide gagasan programnya di tengah tahun tak can tiasa nganggarkeun, atau memang kedepannya pun akan seperti ini mengalir, atau tahun depan mah karena terprogramkan dengan baik gitu misalkan. Manawi kumaha Pak Kadis? Ya, tentunya dua-duanya ya, dua-duanya. Bahwa nanti pemerintah daerah melalui OPD juga menyesuaikan programnya bisa jadi. Katakanlah misalnya di satu kawasan diperlukan perbaikan jalan lingkungan misalnya. Mungkin Dinas PU bisa mengalokasikan kegiatan di sana, atau di dinas kami di Perwaskim juga bisa mengalokasikan kegiatan untuk itu. Tapi kita sampai pada taraf itu gitu. Adapun yang lain-lainnya, kegiatan yang lainnya itu kan bisa berkembang. Misalnya gini, karena gini, jangan terlalu terpaku juga bahwa tujuan dari Katasik ini hanya melulu masalah untuk mengembangkan destinasi wisata, bukan. Ini sebetulnya pemecahan secara holistik masalah sosial yang ada di daerah di lokasi. Segala masalah. Ya, termasuk juga bagaimana pengembangan ekonomi lokal melalui pemberdayaan UKM. Tadi Pak Kadis Dispora menyampaikan bahwa ya dengan adanya Katasik ini kan kita nanti mungkin ada suatu tempat berkumpul warga, ataupun kita bisa melakukan pertemuan-pertemuan, termasuk radar barangkali nanti ada acara semacam ini juga di lokasi Katasik, ya mungkin ada katakanlah konsumsinya dan sebagainya bisa dari warga sekitar. Eta gitu. memang bisa Pak Kadis gitu, bahwa program Katasik bisa jadi pemecah masalah segala rupa. Misalkan narkoba, kumaha memecah, kumaha Pak Kadis. Nanti kan gini, kita akan inventarisasi permasalahan apa di masing-masing lokasi itu, termasuk juga potensi-potensi apa yang bisa dikembangkan. Nanti kita rembuk dengan warga, apa sih kebutuhan mereka. Nah, nanti kita kumpulkan, kemudian komunikasikan dan koordinasikan dengan masing-masing OPD yang terkait. Nah, OPD yang terkait itu nanti akan bikin program apa untuk menunjang ini. Termasuk mungkin di luar pemerintah kota, termasuk kepolisian misalnya. Ada kampung narkoba. Sekarang kan ada program juga kampung narkoba. Bebas narkoba. Nah, artinya kita bisa sinergikan program ini di lokasi kampung itu. Bebas stunting gitu ya, kan. Betul. Nah, jadi gini, tajigana ya cocok lamun ngobrol jeung Kang Arif Karang Taruna gitu. Karena kan Karang Taruna mah sok loba data, karena Karang Taruna mah di tingkat kota nepi ka unitnya Kang Arif. Nah, di Karang Taruna ada gak Kang? Ya, dari mulai tingkat kota sampai tingkat RW, dari orde lama sampai orde sekarang. Cing Kang Arif minimal gitu boga teu data Karang Taruna, oh iya wisata kawasan misalkan tadi. Di dia masalahnya ya narkoba misalkan, di dia masalahnya geng motor, kampung iya. Nah, bisa dikolaborasikan jeung pemerintah gitu Kang Arif. Ya, tadi prinsipnya kan adalah komunikasi ya. Karena kalau tadi misalkan bicara kecemburuan misalkan ya, bicara persoalan salah satu daerah yang sudah ditunjuk hari ini misalnya gitu. Kita juga ada, misalkan teman-teman di Ciberem tadi dari awal sudah melakukan program ketahanan pangan gitu loh, memanfaatkan lahan-lahan sekitar perumahan. Kala Kang Arif emang aya nu cemburu gitu. Iya, bisi kan gitu. Kalau bisi cemburu kan gitu. Karena tapi memangnya Kang tadi maca kan di kamparitnya koran ongkoh ayeuna teh membangun generasi milenial, tapi program itu kan kekolot wae gitu. Nah, harapan kami itu sebetulnya gitu. Kolaborasi hari ini kan jelas gitu. Jelas bahwa kolaborasi ini adalah penting untuk kita bangun bersama-sama. Kalau bicara potensi potret persoalan, jelas bahwa setiap daerah pasti ada masalah. Gitu. Bahkan Karang Taruna itu dilahirkan untuk ikut terlibat dalam bidang sosial. Kita juga sering banyak bantu-bantu urusan kesehatan masyarakat, urusan pendampingan yang sakit dan lain-lain. Berarti Karang Taruna siap mantuan pemerintah jam program Katasik. Kalau outputnya ini jelas dan tujuan sama seperti kita kan itu. Karena gini, Karang Taruna itu dibentuk masyarakat dalam rangka muncul kesejahteraan masyarakat. Betul. Kalau outputnya ini semangatnya untuk kesejahteraan bersama, ya kenapa tidak kan gitu. Betul. Siap, tapi program ini cek Pak Kadis tadi sampai hari ini mah mengalir.
dan mengandalkan partisipatif. Betul. Nah, cing di KNPI gitu. Bentuk partisipasi apa sih dari KNPI, dari Pemuda Kota Tasikmalaya? Minimal jang program ieu we gitu. Tapi kira Kang Dani urang jeda heula sakedeung gitu. Baik pemirsa, kita jeda dulu sebentar, tetap di Pos Ronda 99 Radar TV. Baik pemirsa Radar TV, kita masih di Pos Ronda 99. Kita kembali ke Kang Dani gitu. Silakan Kang Dani tadi. Respon positif apa yang akan diberikan pemuda Kota Tasikmalaya untuk pemerintah Kota Tasikmalaya dalam program Katasik? Ya, mungkin harapan kami bahwa kami dari KNPI Kota Tasikmalaya yang memang unsurnya mencapai dan mencakup 10 kecamatan, dan kami juga mewadahi hampir 100 lebih organisasi kepemudaan. Kami siap untuk berkontribusi terhadap pemerintah daerah selama programnya itu memang berkelanjutan, kemudian juga memang positif seperti itu. Kemudian juga banyak potensi-potensi di kami juga yang kita miliki, baik dari sisi IT, dari sisi yang lainnya, itu bisa kita bangun kemitraan. Karena satu program itu tidak mungkin berjalan ketika misalnya stakeholder atau bidang-bidang yang lainnya tidak kita sentuh. Betul. Kita mau mempromosikan atau mendistribusikan tema ini, keberhasilannya seperti apa selama misalnya bidang-bidang yang lain tidak dilibatkan. Betul. Karena di kita juga memang hari ini tadi disampaikan oleh teman-teman kita dari Karang Taruna bahwa kita sebagai generasi milenial, bahwa penguasaan teknologi itu penting dan perlu kita miliki. Jadi banyak potensi di kita, bagaimana nanti kemitraan itu dibangun sesuai dengan skema yang memang nanti diinginkan oleh pihak pemerintah seperti itu. Kemudian juga tadi disampaikan oleh Pak Kadis Perwaskim bahwasanya ini baru startup, baru pemanasan gitu. Kedepannya setelah adanya sosialisasi semacam ini dari pihak pemerintah, kita juga sama-sama bergandengan tangan untuk memajukan kota tercinta kita ini. Bagaimana orang-orang yang ada di luar sana itu melirik bahwa inilah kota Tasik dengan berbagai macam potensi yang ada di kota Tasik. Inilah produk-produk kota Tasik. Kita sebagai pemuda wajib untuk kemudian juga sama mempromosikan inilah kota Tasik. Itu mungkin. Nah, KNPI itu tosnya Pak Kadis tanya nanti Karang Taruna meureunnan. Karang Taruna jang program Katasik ieu. Mungkin meureun Karang Taruna ge bisa nambahan ide-ide naon deui supaya program Katasik ieu teh bener-bener bisa terlaksana sesuai dengan harapan Sarerea gitu. Ulah harapan pemerintah hungkul. Betul, bahwa harapan kami jangan sampai kan, karena ini kan dianggap program sunat maksudnya. Karena kan tidak terprogram dari awal sehingga sunat. Jangan sampai program ini kemudian nanti menjadi beban masyarakat gitu. Artinya ketika pemerintah hari ini sudah memfasilitasi dari mulai CCTV, terus kemudian mungkin benih dan bibit yang ada di sana kan gitu ya, dari pertanian segala macam gitu. Otomatis kan yang menjalankan masyarakat. Nah, jangan sampai program ini kemudian nanti menjadi beban masyarakat gitu. Memang ada program yang menjadi beban masyarakat kan? Harapannya kan. Enggak tuh, misalkan geus aya nu kajadian gitu. Oh iya kan program ieu teh. Siga sampah misalkan gitu. Kemarin kan gencar kan gitu. Akhirnya kan bubar kan buku kan gitu. Ya. Karena kan partisipasinya kekurangan gitu. Akhirnya balik deui ke masyarakat. Akhirnya balik gitu. ke masyarakat kan gitu. Yang Nah, menjadi ulah itu nepi gitu. ka. Nah, ulah nepikeun ka balik deui program-program yang sudah berjalan. Misalkan tadi disampaikan oleh Pak Kadispora ada program Madani. Betul. Kan juga hari ini juga sudah, karena itu menjadi satu program yang sudah terencana 5 tahun, 10 tahun ya? 5 tahun lah gitu. Akhirnya kan tidak terdengar kan itu. Nah, harapan kami bahwa untuk program Tasik ini, karena tadi spiritnya adalah bagaimana mendorong masyarakat luar untuk datang ke Tasik dengan berbagai potensinya ada gitu. Harapannya bahwa program ini mudah-mudahan bisa terwujud sesuai dengan apa yang menjadi harapan pemerintah, dan juga masyarakat juga ikut berpartisipasi secara tulus menjalankan program ini kan gitu. Berarti Karang Taruna ge siap juga KNPI jang mantuan gitu. Pami Karang Taruna teu diajak ke siap. Oh siap. Dan Karang Taruna bagus jadi bagian dari Karang Taruna pesannya udah sosial dari dulu kan gitu. Nah, Pak Kadis tos kakuping nembe panginten ka hayang ti pamuda Kota Tasik anu diwakilan ku KNPI jeung Karang Taruna. Tapi meureun tentuna
lain ngan ukur masyarakat nu boga harapan, nu boga kahayang, pemerintah ge meureunnan boga pasti boga harapan jeung kahayang. Nah, Kang Dedi, Pak Kadis, harapan ka Pak Kadis gitu, ka pamuda oge ka masyarakat khusus dina program Katasik ieu seperti kumaha sih Pak Kadis? Baik, terima kasih. Intinya bukan harapan karena ini tanggung jawab kita bersama ya. Jadi dengan adanya program Katasik sebenarnya yang menjadi garda terdepan itu tetap masyarakat. Kami di instansi pemerintah sebenarnya cuma melanjutkan saja kebijakan dari pimpinan. Kita menjadi fasilitator, memimpin jembatan. Makanya yang pertama itu, yang paling utama itu partisipasi dari masyarakat itu sendiri. Karena nanti toh yang berkegiatan di kawasan itu masyarakat. Betul. Yang menjadi pelakunya di situ masyarakat. Kami mungkin di Dinas Pariwisata bagaimana memasarkan kawasan-kawasan yang sudah jadi, mungkin ke depannya menjadi destinasi wisata yang bagus agar dikunjungi oleh orang-orang yang datang ke Kota Tasik. Intinya itu, partisipasi dari masyarakat harus menjadi nomor satu, kolaborasi dengan pemerintahan, RT RW yang jelas menjadi garda terdepan, Karang Taruna, KNPI sampai kecamatan kelurahan ada, itu menjadi, kalau kami di dinas mungkin kepanjangan tangan dari pimpinan, insya Allah kita menyiapkan fasilitas dan apa yang akan diperlukan asal berkomunikasi lah intinya. Intinya mudah-mudahan program ini bisa berjalan lancar, jadi berkesinambungan, siapapun pimpinan kedepannya mau mengganti nama dan lain sebagainya, intinya apa, masyarakat Kota Tasik menjadi lebih utama. Kan berenang Pak Dedi, ari ganti nama mah ulah pan tadi bahwa program ieu teh harapan teh sustainable, berkepanjangan. Betul. Gitu. Ya, jadi ini sebenarnya Katasik dan tematik sebenarnya teman-teman pegiat pariwisata sudah ada dari dulu Kang. Jadi kalau Kang Pari juga sebagai pelaku kawasan tematik di Kecamatan Anu, kawasan tematik pariwisata, tapi dulunya alhamdulillah sekarang dengan koordinator dari Perwaskim sebagai dinas yang langsung berkompeten di kawasan pemukiman akan menjadi lebih muncul lagi aura. Terima kasih. Nah Pak Kadis gitu, Pak Nanan, namanya panginten tos kakuping harapan-harapanna karena pananan teh koordinator Katasik gitu. Dari obrolan barusan gitu, Pananan bisa menangkap apa sih yang akan dilakukan oleh Pananan sehingga program Katasik ini menjadi terwujud sesuai dengan harapan semua elemen yang ada di Kota Tasikmalaya. Iya. Ya pertama mungkin saya ucapkan terima kasih ya. Pertama kepada KNPI dari Kang Taruna, juga termasuk juga ke Radar TV nih yang sudah memfasilitasi obrolan kita pada sore hari ini. Jadi ini salah satu satu kesempatan bagi kami untuk memberikan pemahaman yang lebih baik lah, karena memang kami juga dengar di sana sini ada beberapa pihak yang mempertanyakan belum memahami apa sebetulnya Katasik ini. Yang mudah-mudahan ini alhamdulillah kami diundang pada kesempatan ini untuk memberikan sedikit mungkin pemahaman yang nanti kita juga bertahap lah akan dengan komunikasi kita ya, dengan koordinasi, dan kami mengajak seluruh elemen masyarakat termasuk pemuda, juga tokoh masyarakat, termasuk juga organisasi perempuan, kita ajak bersama-sama untuk bisa mensukseskan, karena ini program ini adalah program kita bersama. Betul. Bukan program pemerintah kota saja, tapi program bersama, dan ini sudah ada sebetulnya di masyarakat tuh. Potensi sudah ada. Kita hanya bentuk brandingnya saja, kemasannya saja. Jadi kemudian mungkin lebih tersistematisir gitu kan. Jadi lebih terarah gitu ya. Gitu. Nah, baik pemirsa Radar TV Pos Ronda 99, alhamdulillah kita sudah mungkin sedikit memahami program Katasik, kawasan wisata tematik yang sudah barusan dipaparkan oleh Pak Kadis Perawaskim sebagai koordinator program Katasik, dan diperjelas juga dalam bentuk wisatanya oleh Pak Kadis Pora Budpar gitu. Kita ucapkan terima kasih kepada para narasumber yang hadir di sini. Jangan lupa saksikan kembali acara Pos Ronda 99 Radar TV di acara selanjutnya.